Halo teman-teman, jumpa kembali dengan channel kita. Oh ye Faktor. Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan review macam-macam jenis sisir, guys. Ya, ini simple banget, tapi mungkin bermanfaat bagi kita semua ya, sebagai tambahan informasi. Sebelum kita review macam-macam sisir, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan update-update terbaru dari Faktor. Oke, kenapa sih kita perlu review sisir, guys? Jadi karena sisir itu di masyarakat itu macam-macam bentuknya ya. Jadi Faktor tidak akan membahas berbagai macam bentuknya, cuman yang terpenting adalah kita harus membedakan sisir yang untuk baby, untuk balita, sama sisir yang untuk anak-anak, remaja maupun dewasa ya, guys. Jadi kalau bagi kita yang sudah dewasa, yang sudah besar ya, yang sudah remaja, itu biasanya sisir yang paling standar, yang paling gampang kita pakai tentunya yang seperti ini ya, guys. Jadi sisirnya itu ada satu sisir yang ada rongganya yang rapat dan ada yang rongganya yang agak jauh gitu ya, agak besar rongganya, dan bentuknya seperti ini, dan ini keras. Oke, ini adalah sisir untuk orang dewasa, baik seperti ini maupun ada yang seperti ini. Nah, ada yang tahu sisir seperti ini sisir garpu katanya, guys ya. Tidak tahu, mungkin bagi yang lebih sering menggunakan sisir garpu ini silahkan komen ini gunanya apa, karena Faktor tidak pernah pakai sisir ini ya. Jadi cara nyisirnya juga nggak ngerti, cuman menarik sekali ada sisir yang seperti ini ya kan. Ini sebenarnya sisirnya untuk dewasa semua, guys. Kenapa? Karena plastiknya ini betul-betul keras ya. Jadi jangan gunakan sisir-sisir seperti ini untuk balita, untuk bayi, untuk anak-anak kecil yang kepalanya masih tidak terlalu keras dan masih membutuhkan kelembutan. Nah, untuk anak-anak di bawah 5 tahun umumnya menggunakan sisir yang seperti ini, guys. Jadi sisirnya ini kalau menurut Faktor ini kayak sikat gigi ya, guys. Jadi kalau kita lihat untuk dewasa ini kan keras ya. Jadi jari-jarinya ini keras, memang sesuai dengan tekstur rambut dewasa yang tebel, kaku ya kan, dan macam-macam ya, panjang seperti itu. Nah, untuk anak-anak tekstur dari sisirnya ini seperti sikat gigi, guys. Jadi dia ketika kita tekan-tekan ini lembut ya, dan ya memang nggak keras, guys ya. Apakah ini bisa dibuat sisir? Bisa, guys, karena ini memang konstruksinya dibuat untuk sisir anak-anak ya, anak-anak kecil, balita lah istilahnya seperti itu. Jadi kenapa kok sisir balita ini mesti seperti ini, guys? Tidak bisa menggunakan seperti ini. Sebenarnya bukan tidak bisa ya, ini bisa saja kita gunakan untuk sisir bayi ya. Tapi alangkah baiknya sisir bayi itu menggunakan yang seperti ini. Karena apa? Karena pertama bahwa baby itu pertama rambutnya sedikit, guys ya kan. Yang kedua kepalanya biasanya masih belum terbentuk sempurna, belum tempurungnya masih belum keras sempurna, sehingga ketika kita sisir pakai sisir yang seperti ini itu takutnya nanti akan melukai dari dasar kepalanya ya kan. Karena itu menggunakan sisir yang seperti ini. Oke, sisir ini lembut banget ya kan, tapi bisa dibuat sisir, guys. Kalau kalian nggak percaya, kalian punya baby, silahkan beli sisir ini. Dan atau yang punya baby yang melihat video ini silahkan komen ya, apakah sisirnya juga sama seperti yang Faktor tampilkan ya. Jadi ini sebenarnya enaknya bahwa karena dia lentur, karena itu dia akan ketika kena di kepalanya itu dia tidak akan terlalu menekan dari kepalanya. Ini contoh ya. Jadi kita sisir gini seperti ini. Nah, dan karena jumlah rambutnya nggak terlalu banyak, sehingga
sisir ini sudah cukup banget untuk membuat rambut si kecil itu sesuai dengan pola yang kita inginkan ya. Apakah mau miring kiri, miring kanan, ke belakang, miring atas, dan lain sebagainya. Oke. Jadi bagi kalian perlu diingat bahwa ini gunakan untuk sisir balita. Apakah dewasa bisa menggunakan sisir ini? Nah, kalian bisa menilai sendiri ya. Kalau rambut kita sudah banyak pakai sisir ini, maka bukan rambutnya yang disisir, mungkin sisirnya yang akan dirambutin. Sisirnya yang akan rusak guys. Kenapa? Ini memang konstruksinya dia tidak buat untuk rambut yang sudah banyak dan lebat seperti rambut orang dewasa. Rambut orang dewasa sisirnya seperti ini, keras ya kan, teksturnya keras dan memang berongganya sesuai dengan tekstur dari rambut kita. Oke. Jadi jangan salah memilih sisir untuk balita, karena ketika Anda salah memilih sisir maka hasilnya kurang baik bagi si kecil, karena si kecil itu akan kesakitan, nangis dan lain sebagainya ya. Karena itu gunakan sisir yang sesuai dengan kebutuhannya si kecil. Ini adalah sisir balita ya kan. Jangan dikira ini sikat gigi ya guys. Ini dibuat sikat gigi juga nggak bisa, karena apa? Terlalu panjang guys ya kan. Apa yang disikatin seperti itu, tapi memang konstruksinya dia karena untuk balita seperti ini. Oke, lembut banget ya kan, dan bisa kalian lihat sendiri, bisa digeser-geser pakai tangan gini guys. Nah, lalu kemudian merek apa sih kak sisir balita ini? Sebenarnya mereknya sembarang ya, kalian bisa dapatkan di baby shop atau supermarket. Yang penting bentuknya untuk sisir bayi ini adalah seperti ini. Oke, demikian review kita mengenai macam-macam bentuk sisir, dan yang terpenting adalah gunakan sisir ini untuk sisir bayi dan gunakan sisir ini untuk sisir dewasa. Apakah ada model yang lain? Tentunya ada dong. Namun YFaktor tidak akan mengulas macam-macamnya yang lain, cuman yang membedakan antara yang dipakai untuk balita dengan yang dipakai untuk remaja. Jangan sampai keliru. Sampai ketemu pada video-video berikutnya dan review yang lain. Oh yeah, salam YFaktor.